Bayangkan kalau semuanya bersama-sama kaum santri untuk memastikan negara ini dipimpin oleh santri, maka 2024 adalah kemenangan santri untuk Indonesia. Kenapa? Kita selalu memberikan semboyan dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Dari santri sudah, tapi oleh santri belum. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh para santri agar para pemimpin di negeri ini merupakan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang peduli kepada rakyat kecil, pemimpin yang peduli kepada kaum santri dan kaum pesantren. Kita sudah tahu, data hari ini menunjukkan 82% kekayaan negara kita dikuasai oleh 18 orang saja, bukan santri. Lalu bagaimana orang Indonesia hanya pegang 18%, dibagi-bagi. Kalau ditanya berapa orang NU pegangnya, mungkin 2%-nya orang NU tuh. Bagaimana caranya bangkit secara ekonomi? Dengan kekuasaan. Tapi anak-anakku sekalian, itu tidak ringan. Ini berat perjuangan kita. Kenapa ini berat? Karena pasti barisan santri akan diacak-acak, akan dipecah. Dari kelompok luar tidak menginginkan santri berkuasa, pasti kita dipecah belah. Bahkan antar santri dan santri dipecah, antar kiai dan kiai dipecah. Maka harus muncul, wahai kaum santri nasional, kalian harus sadar, ayo bersatu padu. Kita memiliki jalan perubahan. Santri harus berubah, pesantren berubah, rakyat harus berubah, keadilan harus ditegakkan. Dan perubahan itu harus kita lakukan hari ini dengan satu kalimat, al-ukhuwah wal wihdah, dengan cara mengikat persaudaraan sesama santri, sesama kaum muslimin dalam ikatan persatuan. Persaudaraan dan persatuan harus tumbuh minimal di santri dulu. Kalau santri bersatu, selesai kita ini. Bayangkan kalau santri, wali santri, santri alumni dan keluarganya semuanya sepakat, ayo kita pastikan pemimpin negeri ini dari santri, maka pasti negeri ini dipimpin oleh santri. Maka anak-anakku sekalian, saya menyampaikan, kalau ada orang ngaku santri tapi tidak peduli dengan kepemimpinan nasional dari santri, tidak mau memilih santri, perlu dipertanyakan kesantriannya. Betul apa enggak kesantriannya? Kenapa? Karena mengherankan, kok santri tidak peduli dengan kedaulatan santri. Santri tidak memiliki keinginan untuk menjadi agen perubahan. Ada orang, saya santri, tapi tidak mau menjadikan santri sebagai pemimpin, maka yang harus dipertanyakan adalah kesantriannya. Aneh buat saya. Kenapa? Dia santri, tapi tidak menginginkan santri sebagai bagian dari agen perubahan. Tidak menginginkan santri berdaulat, bahkan tidak menginginkan santri menjadi bagian penting dari perubahan bangsa Indonesia. Kita sudah muak, kita sudah capek melihat kaum santri, kaum pesantren hanya dijadikan tunggangan saja. Hanya disuruh mendorong mobil mogok di dalam pemilu dan setelah pemilu ditinggalkan. Sudah saatnya kaum santri nasional kita bersatu padu memenangkan pemilu pada tahun 2024. Saya berharap perayaan Hari Santri Nasional memiliki arti penting buat kita. Jangan sampai Hari Santri terus dirayakan, tetapi hanya seremonial saja, tidak ada artinya, tidak ada semangatnya. Kita harus mengubah itu. Jadikan Hari Santri sebagai momentum kita bangkit, meraih kesuksesan, meraih kemenangan, meraih kekuasaan. Karena tujuan dari kekuasaan kita itu adalah kemaslahatan. Tujuan kekuasaan yang kita ambil adalah keadilan. Tujuan yang kita
upayakan dalam kekuasaan ini adalah bagaimana rakyat merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan dan keadilan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita untuk menegakkannya kalau kita memegang tambuk kekuasaan. Kalau kaum santri berkuasa, insya Allah akan menegakkan keadilan sebagai perintah dari agama. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian semuanya, karena keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Semangat ini. Hari ini pada Hari Santri Nasional kita berdoa mudah-mudahan ke depan kepemimpinan di Indonesia akan dipimpin oleh para santri yang berkomitmen tinggi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sedang kampanye, ini sedang menumbuhkan kesadaran pada kita komunitas santri. Saya bukan jurkam, saya bukan bagian dari partai, saya bukan dari bagian kekuatan politik tertentu, tapi saya punya kesadaran bahwa saatnya kita kaum santri bangkit, saatnya kaum Nahdien bangkit, dan itu tidak dengan hal yang remeh-temeh, ecek-ecek, hanya bicara tentang seminar peradaban dunia ini dan itu nggak ada manfaatnya. Kalau kita mau bangkit, syaratnya satu, rebut kekuasaan. Bukan ngadakan seminar internasional bicara tentang peradaban dunia. Para ulama dulu berjuang sejak tahun 1500 sampai 1945. Apa? Mereka pengen merdeka, mereka pengen bebas. Karena dengan kemerdekaan, mereka bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Hari ini apa yang kita lihat? Ada ketidakadilan. Bagaimana tidak? 82% kekayaan kita dimiliki bukan oleh kita umat Islam, bukan oleh kita kaum santri. Ini ada keadilan yang terstruktur, masif. Kenapa? Karena selama ini kekuasaan tidak berpihak pada kita. Maka sudah saatnya momentum 2024 kita ambil untuk melakukan perubahan untuk Indonesia